tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Halukum. Alhamdulillah nahnu bi khair wa kaifa ustazah. Alhamdulillah ana bi khair ya bang. Ayo, qabla nadrusu sanaqra'u tasbih. Aliya Zahratu Sholihah. Alhamdulillah. Alina Syakira. Amiratul Najwa. Arifatul Aliyah. Alhamdulillah. Baik Alisha Putri Wardana. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita semua hadir. Yang sudah ada di kelas, tolong semua pikirannya fokus di dalam kelas saja, ya. Jangan sampai masih ada membayangkan hal-hal yang lain di luar kelas. Kalian sekarang belajar tentang apa? Belajar apa? Belajar bahasa Arab. Nah, namun sebelum kita belajar bahasa Arab, yuk untuk mendapat keberkahannya, mari kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa ibtidaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semua, sebagai bukti cinta kita kepada tanah air, sebelumnya kita bernyanyi dulu supaya semangat juga ya. Nyanyi kita sekarang mau lagu apa? Indonesia. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Baik, Garuda Pancasila. Wahid Isnain Salas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita belajar bahasa Arab dan pelajaran kita kali ini adalah tentang al-kalam, mauqi'ul maktabah. Apa itu artinya mauqi'ul maktabah? Siapa yang bisa katakan ibu guru kasih bintang? Ayo. Mauqi'ul maktabah. Apa? Ayo. Katakan. Ayo. Belum ada yang bisa? Kenapa cantik? Angkat tangannya. Siapa? Ibu kasih bintang. Siapa? Iya. Ayo, angkat tangannya. Mau ke maktabah. Ayo, ayo. Ayo. Iya, anakku, perhatikan sekali lagi, perhatikan ibu guru sini. Perhatikan. Mau ke maktabah artinya letak Perpustakaan. Iya, letak perpustakaan. Ini masih sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya, ya? Apa pelajaran kita sebelumnya? Tentang al-madrasah. Al-madrasah, al-marafiqul ammah fil madrasah. Mungkin masih ada yang ingat al-marafiqul ammah fil madrasah apa saja? Ayo, katakan.
Ayo, katakan apa saja? Fasilitas umum di sekolah. Paslon. Anjing, kursi, hebat, kalian semua masih pelajaran yang lalu, yaitu sekarang pelajaran kita tentang al-kalam, percakapan. Mau fi'il maktabah tentang letak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang al-kalam ya, yakni percakapan antara Taufik dengan Dimas. Nah, sebelumnya kalian tahu bagaimana cara kita berbicara dengan menggunakan bahasa Arab yang baik? Yang pertama yang kita utamakan adalah intonasinya. Yang kedua, kelancaran dalam berbicara, kapan kita jeda, kapan kita berhenti. Dan yang satu yang paling utama juga itu makhraj hurufnya. Karena satu saja huruf yang berbeda akan berbeda. Dan satu lagi yaitu ekspresi. Jangan sampai kadang kita mengatakan hal yang baik tapi ekspresi kita tidak baik, akhirnya yang sampai kepada teman bicara kita berbeda. Oke, paham tuh? Baik anakku, Ibu akan menayangkan sebuah video. Namun sebelumnya supaya kalian semua bersemangat, yuk kita lakukan ice breaking dulu dengan yel-yel yang biasa kita mainkan setiap pertemuan. Gimana yuk? Kita semangat. Mata lugatuna. Lughatul Arabiyyah. Lughatul Arabiyyah. Sabar jika Allahu Akbar. Tadi kita akan menyaksikan sebuah video. Video ini adalah video seorang native speaker dari Mesir langsung untuk memberikan contoh bagaimana cara berbicara menggunakan bahasa Arab. Dia akan membacakan teks percakapan yang akan kita pelajari hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar materi al-kalam. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya kalian bisa berbicara dengan baik seperti orang anak asli, Ibu akan hadirkan native speaker untuk membacakan teks percakapan ini. Selamat menyaksikan. ديماس طالب جديد في مدرسة المتوسطة العالية الحكومية. هو يحب القراءة ويريد أن يزور المكتبة عند الاستراحة، لكنه لا يعرف موقع المكتبة، فسأله أحد الطلاب: ديماس، السلام عليكم، من فضلك يا أخي. توفيق: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لك حاجة يا أخي؟ ديماس: أنا تلميذ جديد في هذا. Yang tadi percakapan antara Dimas dengan Taufik yang dibacakan oleh Syekh Al-Kamal dari Mesir. Kalian sudah mendengarkan bersama kan? Bagaimana makhraj huruf yang tepat? Bagaimana intonasi yang tepat? Bagaimana kemudian ekspresi wajah yang tepat? Dan kapan dia berhenti, kapan dia dijeda dan sebagainya. Baik anakku, selanjutnya kita akan bagi kelompok ya. Ini dia kelompoknya. Kelompok pertama ada Alia Zahratus Solihah, Alyuna Syakira, Amiratul Najwa, Arifatul Alia. Nah, yang Ibu kasih tanda bulat nih jadi ketua kelompoknya ya. Rohi satu terus ya. Lanjut. Nah, kelompok yang kedua ada Azka dan Yah Effendi, baik Alisha Putri Wardana, baik Tira Sofia Tiniswa, Kalista Nur Ramdhani. Kelompok selanjutnya yakni Istimewa Rohman, Jasmine Syarifah, Kalista Aksani, Dinanti Putri Azaria.
Tadi sudah kita bagi kelompoknya anak-anakku. Sekarang tinggal kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing supaya gampang untuk berdiskusi. Ayo silakan diatur tempat duduknya dulu. Kelompoknya ambil dulu LKPD-nya. Ayo Raisa kelompok. Alhamdulillah. Oke. Tolong diperhatikan LKPD-nya ya anakku semua. Di sana ada beberapa perintahnya, tolong perhatikan. Kalian yang pertama yaitu cari makna dari percakapan itu, ya. Tolong perhatikan, cari makna dari percakapan yang tadi. Setelah itu nanti kalian tunjuk 2 orang untuk praktik ke depan, ya. Praktik ke depan untuk mencoba membaca teks percakapan. Dan yang ketiga, nanti masing-masing akan menjawab pertanyaan tentang pemahaman teks percakapan yang sudah ada di LKPD masing-masingnya. Nah, tapi kalau itu penilaian individu ya, masing-masing pakai di buku kalian sendiri. Siap? Ya. Nah, kalau maknanya kalian berdiskusi bersama, ya? Ya, silahkan. Jadi tuh gini guys. Pokoknya kita disuruh Jangan terlalu Iya, kenapa? Ada yang sulit ya? Apa yang sulit, Nak? Oh iya. Ini artinya taman. Ya. Kita tulis dulu ya anak kita di sini. Wah, ini multiroha. Ya, wah ini. Ya, saya habis nama tulis saja. Sebelumnya, kalian akan menunjuk 2 orang ke depan untuk mempraktikkan percakapannya. Silahkan, kelompok 1 mungkin, silahkan maju dulu. Nah, yang lain perhatikan, yang lain diperhatikan betul bacaan dari temannya. Nanti kemudian kalian koreksi di mana kesalahannya, ya? Ayo silahkan, ambil dari KPD-nya, Nak. Di sini. Tak apa-apa. Assalamualaikum yang pada lagi ya Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hal laki hajah ya akhi? Ana tilmiz ya jadi fi hadzal madrasah uridu an unzur maktabah hal uridu bit aina maktabah. Na'am arafta ya akhi al-maktabat taqum amama qa'atal madrasah. Aina qa'ah ya akhi? Ata'rifu iyadatal madrasah? La ma'rifatah. Iya, selanjutnya tadi kalian sudah menyaksikan 2 teman kalian melakukan percakapan di depan kelas. Dari setiap kelompok silahkan apa saja yang kalian temukan dari kesalahan-kesalahan teman kalian yang tadi. Coba silakan. Ya. Yang tadi saya dengar salah. Kok akhi? Kenapa nggak pakai ukti? Oke. Kan cewek. Betul. Kenapa tidak menggunakan ukti? Betul sekali. Anti sahih.
Yang saya dengarkan tadi hadal madrasah, harusnya hadil madrasah. Hadil madrasah. Baik. Anti. Yang saya dengar arafta, harusnya arafti. Harusnya Roti. Kenapa sayang? Karena kan cewek. Ini karena cewek harusnya Arafti. Saya ada yang berkomentar yang lain? Silakan. Dia tadi yang saya dengar itu yang dia bilang arafti, sebenarnya dia sendiri yang bilang seharusnya araftu kan. Nah, Araftu artinya apa tadi? Saya tahu. Pinter. Anda silakan yang lain. Itu tadi yang tilmis, seharusnya tilmizah. Tilmizah seharusnya tilmizah. Itu yang dimaksudkan tadi, sengaja ibu buat tokohnya laki-laki supaya kalian bisa mengubah domirnya. Ya. Baik, selanjutnya kita saksikan kelompok berikutnya. Ayo. Assalamualaikum min fadlik ya ukhti. Waalaikumsalam warahmatullah. Hal laki hajah ya ukhti? Ana tilmidah jadidah fi hadhihi al-madrasah. Uridu an azur al-maktabah. Hal arafti ayna al-maktabah? Na'am, araftu ya ukhti. Al-maktabatu taqa'u amama qa'atul madrasah. Ayna al-qa'atu ya ukhti? Ata'rifu 'iyadatul madrasati? La, ma araftuha. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan semua contoh dari teman-temannya untuk membacakan teks percakapan hari ini tentang apa, Nak? Penampilan berikutnya tadi udah benar belum? Ya, alhamdulillah. Semakin ke kelompok akhir semakin bagus, alhamdulillah. Baik anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tarik dulu kesimpulannya. Apa yang kira-kira kesimpulannya hari ini pembelajaran kita? Yang bisa kita petik bagaimana cara berkenalan atau berbicara yang baik. Dalam Silakan, angkat tangan. Bagaimana? Yang tadi? Ayo. Iya. Bagaimana cara kita menginformasikan Iya, bagaimana cara intonasi yang benar dalam berbicara bahasa Arab? Silakan. cara mengekspresikan isi dari percakapan? Ya, betul sekali. Cara mengekspresikan sesuai dengan isi percakapan. Selanjutnya silakan. Memerhatikan Makhorijul huruf yang tepat. Apa sayang? cara bagaimana kita berbicara berbahasa dengan baik dan benar antara teman kita. Baik. Oke, anak-anakku. Tadi ada beberapa kesimpulan dari kita bersama. Yang pertama kita perhatikan adalah intonasi yang tepat saat berbicara atau kita bertanya sesuai dengan intonasi pertanyaan. Kalau kita pernyataan sesuai dengan intonasi pernyataan. Makhorijul huruf itu sangat penting anak-anakku. Satu saja huruf yang salah maka salah artinya. Terus yang ketiga apa tadi? Ekspresi wajah. Nah, ekspresi ini akan muncul ketika kalian benar-benar memahami isi dari percakapan tersebut, ya nak? Jadi kita berbicara seperti orang berbicara bahasa Indonesia, tapi kita paham, sehingga ekspresi kalian tepat sesuai dengan maknanya. Dan yang keempat, kapan berhenti, kapan jeda, di mana titik koma, supaya teman bicara kita paham apa yang kita bicarakan. Baik anak-anakku, ayo kita bersemangat. Mana lugahnya? Lughatul Arabiyah. Apa yang Arabiyah? Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Kalian senang pelajaran hari ini? Apakah modul pembelajaran hari ini cocok untuk bisa membuat kalian berbicara dengan baik? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anakku, tadi kita sudah melakukan semua proses pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan pelajaran hari ini bisa kalian kemudian tatbik. Apa itu tadi? Dalam percakapan sehari-hari. Untuk selanjutnya
kita ini ya, bukan sekolah orang lain. Jadi sesuai dengan pembicaraan kita masing-masing setiap hari di sekolah. Setelah itu kita akan membuat video percakapannya. Kalian siap? Nah, insya Allah semuanya pintar luar biasa. Dan jangan lupa belajar di rumah ya. Jangan lupakan semua mufradat yang sudah ada supaya bisa nyambung pembelajarannya dengan pelajaran minggu depan. Ya, baik anak-anakku, duduk dulu dengan baik. Hari ini dengan sama-sama berdoa. Namun kita tundukkan kepala dulu sejenak. Bukunya dirapikan semua supaya kita bisa khusyuk berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lumatina? Lumatul Arabiyah. Ya. Salah-salah zikir Allahu Akbar. Istiroh. Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu wa jannatun na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu lagi anak-anakku semua pada di kelas ini insyaallah yang penuh barokah ini ya. Namun sebelum kita memulai belajar, mari kita sama-sama tundukkan kepala sejenak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pelajaran ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke anak-anakku, hari ini kita akan membahas sebuah proyek yaitu P5 PPRA. Apa itu P5? Apa itu PPRA? Kita perhatikan ke depan. Apa itu P5? Apa itu P5? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu panjang daripada P5. Apa nak? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa tujuan daripada P5 ini? Tujuannya adalah sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Artinya, P5 ini akan mengajak kita untuk mengeksplor langsung ke dari ke lingkungan sekitar kita. Seperti misalnya intinya P5 ini akan mengajak kita kepada kemandirian. Mandiri setelah kalian selesai suatu pendidikan, kalian kemudian tidak berpaku pada harus menjadi PNS, harus jadi apa, jadi yang menghasilkan gaji. Kalian bisa melakukan suatu pekerjaan yang kemudian dari sana kalian akan mendapatkan mendapatkan uang penghasilan untuk hidup kalian selanjutnya. Jadi lebih kalau saya lihat P5 ini mengajak kita untuk lebih mandiri dan kreatif melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Paham tuh? Paham. Terus ada 6 elemen yang ada di P5 yang harus dipahami, yaitu pertama memiliki sikap perilaku beriman, yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berbineka global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, sebelum kita lanjut ke PPRA-nya, yuk kita mulai dulu dengan tepuk P5.
PPRA. Kalau yang tidak madrasah tidak ada PPRA-nya. PPRA itu apa Ibu Guru? Profil pelajar rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Rahmat bagi seluruh ya, kira-kira dalam gambaran kalian jadi rahmatan lil alamin itu seperti apa? Jadi manusia seperti apa? Angkat tangan ayo, siapa? Yuk. Ayo. Iya, kenapa? Menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas sebaik-baik manusia adalah nah, PPRA adalah merupakan prinsip, sikap dan cara pandang peserta didik sebagai pelajar dalam mengamalkan agama agar pola keberagaman dalam konteks keberbangsa dan bernegara berjalan semestinya, sehingga kemaslahatan umum seperti yang kita katakan tadi ya, kemaslahatan umum tetap terjaga seiring dengan perlindungan kemanusiaan dalam beragama. Sudah P5 kemudian PPRA. Coba siapa yang bisa menggabungkan sebenarnya P5 PPRA itu apa sih? Ayo angkat tangan. Yang tadi tentang apa P5-nya? Sekarang PPRA pasti terbayang. Ayo. Kira-kira apa? Yuk. Satu contoh konkret saja. Apa yuk? Pertama, kita memberikan peluang untuk orang lain. Membuat suatu lapangan pekerjaan mungkin iya dari belajar proyek-proyek yang kita lakukan setiap setiap ada jadwal P5, banyak proyek yang akan kita lakukan, ya kan? Nah, dari sana kita belajar untuk mandiri, kreatif, untuk memberikan setidaknya minimal bekerja untuk diri kita sendiri ya, tapi selanjutnya nanti bermanfaat untuk orang lain, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Rahmatan lil alamin. Paham tuh? Pintar semua. Selanjutnya anakku hari ini, dan untuk kali ini kita akan membuat proyek P5 kita, yaitu tentang kewirausahaan. Sebelum kita lanjut, kewirausahaan menurut kalian itu apa sih? Yuk, angkat tangan, gak boleh malu, ayo. Kalian sudah terbiasa tuh, ayo. Berniaga, mantap. Tangan dulu. Yang lain, yuk. Kewirausahaan itu apa ya? Ayo. Apa yang terbayang di pikiran kalian kalau kita menyebut kewirausahaan? Yuk. Oke, angkat tangan ya. Berdagang, pinter. Tadi apa? Berniaga, udah pakai bahasa Arabnya. Nah, sekarang ini berdagang. Yang lain, ayo. Tentang apa juga? Tentang apa? Apakah kalian tidak berpikir menjadi tentang keuntungan yang kemudian membuat kalian menjadi kaya? Begitu kan? Iya? Iya. Oke, bahkan Rasulullah sendiri berniaga, dan Rasulullah itu mengatakan 70% dari rezeki Tuhan itu lewat niaga, ya kan? Nah, jadi kita tidak perlu putus asa kalau kita sudah punya bakat, terutama kewirausahaan ini. Kita tidak perlu berputus asa terhadap rahmat Allah. Rezeki itu ada di mana-mana, tidak selalu menjadi ASN, ya? Oke, kita lanjut. Apa sih kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kegiatan menciptakan, mengembangkan dan mengelola usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Supaya kita tidak rugi. Kalaupun kita rugi, nanti kita akan mencari jalan yang lain. Ya, ada perencanaan poin berikutnya.
tentunya seperti itu ya. Oke, kita lanjut anakku. Ya, apa ini? Nah, mengapa kewirausahaan itu penting? Kenapa? Pertama, stimulasi ekonomi. Ya, menstimulus ekonomi supaya apa? Ya, supaya stabil. Kemudian supaya ekonomi kita menjadi baik dan seterusnya. Lanjut, inovasi dan kreativitas. Dari wirausaha itu kita berinovasi kan ya? Apa ya kira-kira membaca peluang? Oh, ini kita harus berinovasi nih. Ini orang semua pada jual teh nih, misalnya semua jual teh. Oh, kita harus berinovasi nih. Mungkin kita bikin teh yang rasa apa yang berbeda, ya kan? Ini menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Apa ini perlu merek ini harus begini nih supaya terlihat nih sama orang, menarik nih sama orang, kemasannya harus begini. Nah, itu menumbuhkan kreativitas. Kemudian menciptakan lapangan kerja, itu dia yang paling penting ya, menciptakan lapangan kerja. Anda sudah menjadi bermanfaat untuk orang lain. Yang selanjutnya, peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadilah dia rahmatan lil alamin. Baik toh? Tahapan yang kita lakukan dalam proyek ini ada beberapa tahapan, yaitu 5 tahapan. Nah, namun coba kita perhatikan tahapan pertama, yaitu tahapan pengenalan. Nah, ini yang kita lakukan hari ini. Ya, tahapan pengenalan terdiri apa saja? Mengenal wirausaha. Nah, dari mengenal wirausaha ini nanti kita akan menonton seorang tokoh wirausaha terkenal untuk memotivasi kita. Ya, bagaimana sih menjadi seorang wirausahaan yang berasal dari nol? Ya, dia benar-benar tokoh wirausaha yang patut kita acungi jempol, luar biasa, low profile, tapi luar biasa. Sampai dia tua masih tetap pakai celana pendek. Siapa kira-kira ya? Bob Sadino. Itu apa ya usahanya kira-kira tuh? Apa usahanya? Kalian nggak pernah nonton ya? Oke, nanti kita tonton ya. Terus setelah itu menggali potensi diri. Nanti ibu akan membagi beberapa ini yang harus kalian isi. Itu mengenal potensi diri kalian. Apakah kalian punya kira-kira berpotensi sebagai wirausaha? Nanti kita akan bagi per kelompok ya. Selanjutnya, menumbuhkan sikap wirausaha. Nah, menumbuhkan sikap wirausaha juga ada berapa yang kalian perlu isi nanti ya. Berupa apa namanya? Satu pertanyaan. Contohnya nih, saya menyukai tantangan untuk mencoba melakukan sesuatu yang baru. Nah, kalian kasih nilai berapa dan seterusnya, nanti ada nilainya. Kalau rentang nilai dari berapa tuh? Nilai dari 35 sampai 50, berarti kalian cocok menjadi wirausaha. Nah, ini nanti akan kita bagi ya per kelompok. Oke? Siap? Siap. Seperti yang Ibu katakan tadi, yuk kita mengenal wirausaha dari seorang tokoh wirausaha terkenal di Indonesia. Mari kita cari dia, kita cari videonya dan kita tonton bersama. Itu siapa tadi? Sebut siapa namanya? Bob Sadino. Iya, kalian tinggal buka aja semua, banyak pastinya. Bob Sadino itu banyak sekali ininya, videonya tentang Bob Sadino. Ini beliau. Ya, pulang ya yang lainnya. Waktu ini dia tokoh yang akan kita perhatikan semua, kita menjadi contoh untuk wirausaha kita, untuk kewirausahaannya, untuk proyek kita. Suaranya. Ayam dan telur, siapa yang tak mengenalnya? Protein hewani ini menjadi pilihan murah dibanding sumber protein hewani lainnya. Mungkin hanya kebetulan saja, pria berdarah Jawa ini juga bersio ayam. Hewan yang membawanya menuju tangga kesuksesan. Namun bukan sebuah kebetulan ketika Bob Sadino memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai jadi wirausaha.
kembali dari rumah masih bekerja perusahaan. Dimana ketika sampai malam saya bilang sama ibu, besok saya nggak kerja. Itu awal dari sebuah awal. Dia tidak ada komentar kata-kata itu, dan itu sebetulnya kekuatan yang maha dahsyat yang mengakibatkan segala guliran yang ada hari ini. Nah, di dalam perjalanan itu sebetulnya yang menangkap peluang itu tidak otak saya, tidak pikiran saya, tetapi mata saya yang menangkap peluang. Apa yang saya tangkap? Saya lihat telur di Indonesia berbeda dengan telur yang saya makan di Eropa. Tadi anak-anakku tentang seorang tokoh urasan terkenal di Indonesia yaitu Bob Sadino, luar biasa beliau. Mulai dari nol, dia seorang anak petani biasa, tapi dia bisa menjadi luar biasa seperti itu karena apa? Karena wirausahanya, karena ini tadi kreatif, dia punya segudang ide untuk mengangkat derajat hidupnya yang paling utama ya. Dan sampai tua lihat saja loh profil seperti itu, hanya pakai celana pendek. Iya, buat apa penampilan mentereng tapi nggak ada isi dompet? Setuju? Setuju. Oke, baik anak-anakku. Sekarang kita akan membagi kelompoknya sudah dibagi ya, seperti yang di kelompok bahasa Arab ya, di kelompok mata pelajaran bahasa Arab kita bagi sesuai kelompok itu, dan tolong kalian isi lembar kerjanya ya. Dan di sini tentang mengenal diri dan impian masa depan. Nah, di sini ada saya saat ini, Anda sekarang menjadi apa? Setelah itu impian saya di masa depan. Apa yang Anda inginkan di masa depan nanti? Yang selanjutnya, yang saya usahakan agar impian saya itu menjadi kenyataan. Contoh mungkin saya seorang pelajar, impian saya di masa depan menjadi orang kaya, mungkin kan? Terus yang saya usahakan agar impian saya menjadi kenyataan apa? Ya, mulai mungkin dengan berdagang kecil-kecilan atau apa dan seterusnya. Ya, ini. Nah, ada lagi lembar kerja selanjutnya, yaitu di sini adalah mengenal impian dan masa depan, mengenal diri dan impian masa depan. Ada di sini saya berbakat di dalam bidang apa? Kalian tulis apa bakat kalian. Kemudian jika saya sukses maka saya akan apa? Ya? Oke. Dan selanjutnya ada usaha impian. Nah, di sini usaha impian itu panduannya itu bagaimana bentuk produk usahamu. Nah, setelah tadi kan kalian ingin begini. Nah, saya ingin jadi orang kaya. Oh, kalau begitu saya begini. Oh, misalnya kau ingin usaha saya seperti apa ya? Bagaimana bentuk produk usahamu? Terus alat dan bahan apa yang kamu butuhkan? Siapa saja orang yang ingin bekerja bersamamu dan bagaimana kamu akan menjalankan usahamu? Oke, ini ada 3 lembar kerjanya. Kemudian ada terakhir itu angket untuk mengenal potensi diri ya. Di sini kalau dapat nilai antara 35 sampai 50, maka kalian termasuk orang yang punya bakat wirausaha. Oke, siap? Siap. Mulaikan ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Lanjut ya. Kelompok 4 ini dulu. Udah selesai kelompok ini isinya. Sini nggak di belakang. Ayo. Mulai. Nggak bisa kelihatan, nggak apa-apa ya tulisannya. Tulisannya nggak kelihatan. Selesai diskusinya? Sekarang coba kita
tempat kerja, mengenal diri dan impian masa depan. Yuk kita mulai. Saya saat ini adalah seorang pelajar. Impian saya di masa depan ingin menjadi pengusaha catering terkenal. Saya usahakan agar impian saya menjadi kenyataan. Mempelajari kisah-kisah dari pengusaha-pengusaha terkenal dan mulai berniaga kecil-kecilan berupa menjual mie rebus di asrama. Apa tadi? Apa itu impian masa depan? Selain dia, siapa juga yang mau menjadi pengusaha catering? Mungkin dia bisa menjadi networknya besok. Siapa? Kalian bisa usaha bareng? Ya. Ayo jangan malu. Oh iya, yang pintar-pintar bahasa angkat tangan aja ya, berusaha catering. Nah nanti dia akan berusaha untuk mencari kisah-kisah usahawan terkenal. Kemudian dia mau mencoba jualan mie rebus di asrama. Ya, dia dapat angkanya apa nih? Oke, lanjut saja. Bagaimana bentuk produk usahamu? Jadi cita-cita saya ingin menjadi pengusaha minuman Thai tea. Alat dan bahan yang saya butuhkan dari blender, terus gelas plastik cup itu, terus sedotan, bahan-bahannya teh, es batu, susu, gitu. Terus siapa saja orang yang akan bekerja, para tunawisma terutama anak muda, mensejahterakan anak muda. Tepuk tangan dulu. Bagaimana kalau akan menjalankan usahamu? Saya akan mulai usaha kecil-kecilan, yaitu dengan jualan di depan rumah saya dulu. Besok datang ke rumah ya beli. Pertama, tadi dia bisa berjualan di depan rumahnya, setelah itu bisa di online kan ya? Setelah online dia bisa menjadi besar sekali insya Allah ya. Dan juga jangan lupa membuat kemasan yang menarik. Baik anak-anakku, tadi kita sudah sama-sama berdiskusi tentang pengenalan wirausaha hari ini. Alhamdulillah sudah ada gambaran kalian. Kalian suka nggak jadi wirausahaan? Suka. Kita mulai dari yang kecil ya, mulai kecil-kecilan seperti tadi menjual mie rebus, ada yang menjual teh di depan rumahnya, kemudian nanti di online kan, dicari kemasan yang terbagus dan sebagainya supaya kita bisa